Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp untuk bantu analisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang ingin trading bareng atau sharing bareng atau belajar bareng bersama Mirai Aset Sekuritas. Teman-teman boleh klik link yang akan saya sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, nah untuk informasi lebih lanjut nanti kita boleh WhatsApp atau kita chatting dan di situ kita bisa lebih intens untuk berkomunikasinya. Di sini kita akan perlihatkan terlebih dahulu pergerakan indeks kita mau kemana. Jadi kita telah memasuki minggu pertama kita di bulan Oktober yang dimana di perdagangan hari ini indeks kita ditutup melemah juga masih minus 0,44% di level harga 7.009 gitu. Dan kita sebenarnya punya forecast dia akan kejar 7.200 teman-teman. Tapi kita lihat aja dia mau kemana, apakah dia akan masuk ke area demand levelnya atau dia akan coba build ke atas ke level harga 7.200. Jadi kita masih menunggu konfirmasinya seperti apa, teman-teman. Kita masih menunggu konfirmasinya seperti apa untuk structure barunya. Dan kalau seandainya teman-teman sorry, dan kalau seandainya teman-teman melihat pergerakannya di sini mengalami perlemahan, ya saya rasa sih teman-teman juga nggak perlu terkejut ya, karena di video-video kita sebelumnya kita juga sudah beritahu bahwasannya komposit kita sendiri membentuk suatu bearish divergence dan benar aja ketika bearish divergence-nya di sini terjadi suatu swing low-nya, dia langsung drop ke bawah, teman-teman. Jadi kita lihat aja ke depannya indeks kita pergerakan structure marketnya seperti apa. Dan teman-teman juga ketahui bahwasannya akan banyak suatu informasi atau berita yang cukup berdampak terhadap indeks kita dan juga teman-teman ketahui berita-berita global juga kurang menarik untuk kita perhatikan. Kalau kita perhatikan besar kemungkinan akan terjadi resesi di mana-mana dan perlambatan ekonomi. Dan kita juga ketahui kalau teman-teman tonton berita atau coba mencari segala informasi di 2023 nanti tentu ekonomi akan jauh lebih berat gitu. Namun untuk konfirmasinya kita tetap juga lihat ya pergerakan indeks kita atau structure market bursa kita seperti apa, karena seperti yang dikatakan Dow Theory bahwasanya price action discount everything gitu. Jadi apa yang tercerminkan di luar itu harus bergerak sejalan dengan market, teman-teman. Jadi kalau seandainya di berita dikatakan resesi dan segala macam, tapi structure marketnya nggak mengatakan demikian, ya kita lebih baik trade what you see, bukan what you think gitu. Jadi ya kita lihat price actionnya seperti apa dan kita coba confidence dengan price action discount everything. Namun seperti yang saya sampaikan juga, kita tetap harus lebih confidence dengan uh, hal yang terjadi dengan global kita sekarang, teman-teman. Kita harus tetap lebih confidence, tapi kita mencoba terus mencari peluang di market di mana ada area bottoming dan kita mencoba mencari terus saham-saham yang berada di area bottomingnya gitu. Jadi kalau seandainya benar-benar kita mendapatkan saham-saham yang berada di area bottoming, pastikan teman-teman tuh jangan sampai cepat jual sahamnya gitu, karena sangat sayang ketika momentumnya benar-benar kita dapat, siap itu teman-teman langsung jual gitu, itu sangat disayangkan gitu. Oke, nah ini jadi forecast indeks kita sendiri, kita menunggu konfirmasinya dia seperti apa, apakah dia akan coba lanjut rally akan sentuh 7.200 atau dia akan coba menjemput orderannya dulu ke area demand levelnya. Jadi kita patut menunggu dulu seperti apa cuaca di pergerakan bursa kita ke depannya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah rekap saham-saham apa aja yang akan kita bahas di video kali ini, namun supaya tidak terlalu panjang, kita akan langsung saja. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BMTR. Di sini kalau teman-teman perhatikan memang saya menggunakan tools tambahan ya atau indikator tambahan yaitu ada MACD dan juga volume gitu. Nah, saya juga ingin beri masukan kepada teman-teman semua, bukan masukan ya, tapi memberi suatu uh, seperti ini teman-teman, seperti pemberitahuan lah, kita katakan pemberitahuan bahwasanya kemungkinan di bulan ini kita akan membuat suatu edukasi tentang indikator gitu. Jadi saya akan membuat suatu edukasi yang dimana indikator apa yang paling powerful yang bisa teman-teman praktikkan di market gitu, dan indikator apa aja yang saya rasa, bukan saya rasa ya, apa yang saya pelajari yang tidak perlu terlalu dikombinasikan gitu. Jadi saya pribadi jujur dari pengalaman saya juga, saya lebih confidence-nya itu atau lebih nyaman juga dengan volume hanya
MACD aja gitu. Jadi ya nanti saya akan ajarkan atau saya sharingkan bagaimana cara penggunaan dua indikator ini. Jadi teman-teman juga harus ketahui bahwasanya indikator itu ada yang bersifat lagging dan juga bersifat leading. Jadi pastikan juga kalau seandainya teman-teman ingin menggunakan indikator, gunakanlah indikator yang bersifat leading. Jangan sampai menggunakan indikator yang bersifat lagging, teman-teman. Nanti untuk edukasinya saya akan sharekan di grup Telegram atau WhatsApp. Jadi pastikan teman-teman boleh bergabung bersama kita, gitu, oke? Nah, di sini BMTR kalau teman-teman perhatikan sebenarnya dia telah membreak suatu key level penting yang pernah kita tandakan sebelumnya sebenarnya di area 346 sampai di area 350, teman-teman. Jadi ketika suatu saham teman-teman lihat ada break suatu area key level penting seperti ini, saya sarankan kepada teman-teman semua bagi yang punya barangnya atau yang ingin entry lebih baik urungkan niat entry ketika ada suatu pergerakan yang seperti ini gitu. Dan kalau seandainya ingin ditanya di mana sih area entry yang menarik, apakah di area yang sekarang sudah bisa entry, ya saya melihat belum dapat momentum untuk entry di saham ini. Jadi kalau seandainya ingin entry di saham ini, lebih baik tunggu di area-area 282 gitu. Kita lebih baik tunggu dia langsung di area support terkuatnya, teman-teman. Daripada kita entry di sini momentumnya belum dapat dan juga lebih baik kita menunggu struktur barunya terbentuk seperti apa gitu. Jadi untuk BMTR lebih baik kita menunggu dan perhatikan kalau seandainya beberapa waktu ke depan dia membentuk struktur baru atau kena 282 baru teman-teman bisa coba entry di saham BMTR ini gitu, oke. Selanjutnya ada saham Raja. Kita lihat saham Raja. Untuk Raja sendiri sebenarnya secara structure dia memang strong bullish di sini. Nah, di sini kalau diperhatikan dia di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 8,65%. Kalau kita perhatikan sebenarnya saham Raja ini dia membentuk suatu base di area ini. Dia membentuk suatu base di area ini, namun di sini ada area supply-nya, teman-teman. Di sini ada area supply-nya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Raja ini, lebih baik kita tunggu dia break resisten baru teman-teman bisa coba buy on breakout saham Raja ini sendiri gitu. Jadi bukan kita ajarkan teman-teman beli harga di atas ya, tapi kita melihat kondisi market, apakah demand di pasar Raja ini tidak melihat histori sebelumnya gitu, yang dimana tidak terjadi suatu tawar menawar di area 1200-nya. Kita perlu melihat psikologinya seperti itu, teman-teman. Ya, namun kita juga harus perhatikan bahwasanya dengan kondisi market kita yang sekarang, kita harus lebih confident ya. Kita harus lebih confident dan pastikan ketika teman-teman entry di suatu emiten ya, teman-teman harus pandai mengukur history ratio-nya karena sangat berisiko apabila harga saham ketika sudah kena area stop loss kita, teman-teman nggak berani stop loss, teman-teman malah hold sahamnya. Oke, apabila saham itu benar-benar mempunyai fundamental bagus dan historinya ke depan bakal bagus. Tapi kalau seandainya saham itu benar-benar yang memang hanya pure di pump oleh beberapa orang, ya lebih baik jangan sampai teman-teman nggak rela cut loss, itu yang sangat beresiko gitu. Nah untuk Raja sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin entry, saya rasa lebih baik tunggu dulu dia benar-benar break di atas 1210, baru teman-teman bisa entry di saham Raja ini. Dengan kondisi sekarang, ya kita lebih baik menunggu momentum yang tepat, teman-teman. Gitu, oke? Itu untuk Raja. Selanjutnya ada saham MTEK. Untuk MTEK kalau teman-teman perhatikan di video saya hari Minggu kemarin, saya sudah rekomendasikan saham ini karena reasonnya memang dia telah memasuki area DBR-nya atau drop base rally-nya. Di sini masih fresh dan besar kemungkinan ada terjadi suatu reaksi, dan benar aja di perdagangan hari ini dia ditutup menguat, teman-teman. Nah, ketika saham memasuki area ini ya teman-teman hanya bisa manfaatkan technical rebound ya. Teman-teman tuh nggak bisa manfaatkan suatu follow the trend karena trennya sendiri nggak mendukung kita untuk mencoba follow saham ini sendiri gitu. Nah, yang paling rasional yang bisa kita lakukan di saham MTEK ini adalah manfaatkan technical rebound, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin coba follow the trend saham ini, ya lebih baik menunggu kembali kita lihat struktur barunya terbentuk seperti apa. Dengan kondisi sekarang, manfaatkan technical reboundnya. Selagi dia di atas 1500 ya teman-teman masih bisa coba entry di saham Raja ini. Tapi kalau seandainya harganya benar-benar breakdown ke bawah, di bawah 1500, ya lebih baik cut loss dulu saham MTEK ini sendiri, teman-teman. Oke, itu untuk MTEK. Selanjutnya ada saham KKGI. Kita lihat saham KKGI. Untuk KKGI sendiri sebenarnya belum ada suatu hal yang menarik di saham ini. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham ini, ya lebih baik tunggu di area
supportnya aja teman-teman. Setidaknya dia kejar area 580 sampai 590, itu jauh lebih bagus untuk teman-teman coba entry di saham KKG ini sendiri gitu. Karena secara momentum juga dia memang belum ada, dan di sini kita lihat dia tidak membuat new low baru teman-teman. Justru dia mencoba landai ke bawah nih. Kalau kita perhatikan dia justru coba landai ke bawah. Jadi perhatikan aja kalau seandainya harga saham ini benar-benar break suatu key level penting setidaknya di bawah 580, ya kita harus cukup berhati-hati di saham KKG ini sendiri teman-teman. Itu oke. Nah, kalau seandainya kita cerita spekulasi, ya spekulasilah di area bottomingnya setidaknya 590 sampai 580. Untuk stop loss sendiri cukup di bawah 580 teman-teman. Oke, itu untuk KKGI ya. Itu untuk KKGI. Selanjutnya ada saham Hexa. Untuk Hexa ini sebenarnya sahamnya udah selesai dari ex-date pembagian dividen, dan sekarang dia telah memberi suatu area-area supportnya, dan itu merupakan suatu hal yang wajar ya, yang dimana ketika suatu emiten telah membagikan suatu dividen yang cukup besar, pasti dia ditutupnya itu ARB gitu. Nah, biasanya juga saham-saham yang telah membagikan dividen yang cukup besar, kemungkinan besar dia akan istirahat teman-teman. Jadi kalau seandainya ingin koleksi saham ini, jangan langsung terobos masuk, tunggu aja sampai di mana dia batasan akan berhenti, dan perhatikan aja biasanya itu saham setelah membagikan dividen karena tidak ada kepentingan lagi untuk masuk di saham itu, kebanyakan saham itu akan konsolidasi terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya ingin entry di saham XH ini, tunggu penurunannya dia rendah di mana, dan perhatikan aja dalam waktu ke depan apakah dia membentuk suatu konsolidasi. Kalau seandainya dia di situ membentuk suatu konsolidasi, ya teman-teman ingin pegang saham ini jangka panjang, teman-teman bisa coba mulai akumulasi saham Hexa ini ketika terjadi suatu konsolidasi. Tidak dengan kondisi yang sekarang ya. Jangan dengan kondisi sekarang seperti teman-teman menangkap pisau jatuh. Itu sangat berbahaya. Lebih baik tunggu dia bottomingnya di mana, perhatikan beberapa hari ke depannya. Ketika dia tidak membuat new low baru, justru dia berkonsolidasi. Di situ teman-teman boleh mulai mengakumulasi kembali saham Hexa ini gitu. Oke. Itu untuk Hexa ya. Jadi kita lebih baik menunggu dulu di mana dia akan jatuh untuk bottomingnya gitu. Selanjutnya MPMX. Kita lihat saham MPMX. Untuk MPMX sendiri, sorry teman-teman, perhatikan di sini dia ada suatu tekanan seller yang cukup kuat, ada suatu candlestick di sini yang dimana sellernya itu benar-benar kuat teman-teman. Jadi kita bisa perhatikan bahwasanya tekanan seller tuh di sini sangat kuat. Nah, sebenarnya MPMX ini sebenarnya secara valuasi juga cukup menarik untuk teman-teman koleksi dalam waktu yang cukup panjang. Namun apabila teman-teman ingin entry, kita coba tarik Fibo-nya di sini. Maka kita dapatkan di sini dia masih berada di area Fibo 618 yang tercluster dengan area demand level dia nih. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, apakah bisa entry di saham MPMX ini sendiri, ya teman-teman masih bisa coba manfaatkan entry di saham MPMX, dan stop lossnya sendiri sebentar ya, letak cukup di bawah 955 teman-teman. Nah, cukup di bawah 955. Jadi kalau seandainya harga benar-benar breakdown ke bawah, ya cut loss dulu sahamnya dan tampung lagi di bawah gitu. Boleh tampung lagi di bawah. Kita tampung dia di area setidaknya area 900 gitu. Oke, jadi untuk MPMX sendiri masih menarik secara area, dan perhatikan aja kalau seandainya benar-benar break di bawah 955, ya cut loss dulu dan kita akan tampung di 900 gitu. Kalau seandainya teman-teman gak ingin cut loss, ya boleh-boleh aja gunakan metode tersebut. Yang penting perhatikan masuk area 900 baru bisa buyback kembali. Tapi kalau ceritanya trading, dia break di bawah 900, kita kata di bawah 890, ya teman-teman wajib cut loss dulu saham ini. Itu kalau kita cerita trading ya. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin coba terus mengakumulasi saham ini, ya ini dua area yang menarik gitu. Ini dua area yang menarik. Kalau seandainya dia break di bawah 890, kita tunggu di area-area selanjutnya gitu. Oke. Jadi itu untuk MPMX teman-teman. Ada dua area yang bisa teman-teman manfaatkan. Ini area pertama, ini area kedua. Selanjutnya kita lihat saham Goto ya. Kita lihat saham Goto. Nah, untuk Goto sendiri sebenarnya saham ini masih berada tekanan bearish ya. Teman-teman perhatikan di sini juga area channel trendline-nya juga masih strong bearish, jadi belum ada alasan kita untuk coba entry di saham ini gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham Goto atau buyback saham ini,
kita lebih baik menunggu dulu momentum yang tepat, teman-teman. Kita menunggu momentum yang tepat untuk entry kembali di saham GoTo ini. Dengan kondisi sekarang tidaklah tepat untuk kita coba entry di saham GoTo ini gitu. Oke, itu aja sih untuk GoTo. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak retorika di saham ini, karena secara tren juga udah terlihat jelas saham ini benar-benar berada dalam fase strong bearish, dan secara momentumnya juga kita belum temukan untuk entry di saham GoTo ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry, lebih baik wait and see aja terlebih dahulu. Selanjutnya saham agro. Sorry. Untuk agro sendiri di sini teman-teman perhatikan ada sebuah potensi yang akan terjadi, yaitu hidden bullish divergence atau regular divergence sendiri. Di sini teman-teman perhatikan kita tunggu konfirmasinya ketika dia membentuk suatu swing sebenarnya ya. Jadi kita menunggu ketika swingnya terjadi, baru teman-teman bisa entry. Setidaknya kita harapkan dia benar-benar membentuk swing di atas 580. Kalau seandainya di perdagangan besok dia mampu membuat suatu swing break di atas 580, ya teman-teman bisa entry di saham agro ini gitu. Jadi kita tunggu aja di mana dia akan membentuk suatu swing low-nya atau membentuk technical rebound-nya, dan ketika di situ dia membentuk suatu technical rebound, perhatikan apakah MACD-nya ini membentuk suatu divergence. Kalau seandainya dia membentuk suatu divergence, ya teman-teman bisa coba pertimbangkan untuk entry di saham agro ini. Tapi dengan kondisi sekarang momentumnya belum kita temukan, dan secara structure market juga kita belum temukan untuk entry di saham agro ini sendiri, teman-teman. Oke, itu untuk agro. Selanjutnya NISP. Nah, untuk NISP sendiri, kalau teman-teman perhatikan di sini ada sebuah tendensi divergent juga terjadi di sini. Kalau seandainya dia mampu break nih, kalau seandainya dia mampu break di atas 745, tandanya swing low-nya dia jadi, higher low-nya dia jadi, dan di sini ada sebuah pembentukan berlawanan, teman-teman. Jadi ini biasanya dikatakan sebagai divergent berkelanjutan atau continuation gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham NISP sendiri, tunggu aja dia benar-benar break di atas 745. Ketika swingnya benar-benar terjadi, ya teman-teman bisa entry di saham NISP ini sendiri gitu. Jadi kita tunggu momentum yang tepat untuk entry di saham NISP ini sendiri. Oke, itu untuk NISP. Secara overall sih masih menarik untuk teman-teman cermati di saham NISP ini sendiri. Selanjutnya kita lihat saham Pico. Untuk Pico sendiri di sini kita lihat secara momentum dia strong bullish, teman-teman perhatikan di sini dia konsisten membuat suatu higher high, dan menariknya dia selalu membuat suatu structure market yang kurang lebih hampir sama. Makanya ada suatu teori, Dow teori katakan history repeat itself, teman-teman. Jadi dia selalu mempunyai karakteristik yang selalu berulang-ulang nih. Nah, kalau teman-teman perhatikan dia selalu membentuk suatu pola yang selalu sama, teman-teman. Dia selalu membuat pola yang selalu sama. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham Pico ini, lihat aja dia selalu membuat pola yang selalu sama. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry di saham ini, ya bisa-bisa aja. Yang penting perhatikan stop lossnya di bawah 400 gitu. Kita lihat dulu stop lossnya ada berapa persen. Ada sekitar 10%, teman-teman. Kurang lebih hampir 11%. Jadi ya bagi teman-teman yang ingin entry di saham Pico ini, perhatikan aja stop lossnya di bawah 400 dan kurang lebih hampir 11% ya, hampir 11%. Nah, kalau seandainya dia coba penetrate ke bawah, ya itu bagus untuk risk to reward ratio. Apabila dia coba penetrate ke bawah, nge-spike ke bawah, ya teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk coba koleksi di saham Pico ini. Secara momentum dia benar-benar berada dalam fase strong bullish, dan tinggal perhatikan area entry-nya di mana, teman-teman. Tinggal perhatikan area entry-nya di mana gitu. Oke, mohon maaf, mungkin ini juga trading view-nya juga dari tadi sedikit bermasalah, dan kebetulan kita sudah sampai ke saham terakhir yang kita bahas di video kali ini. Jadi semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila teman-teman ingin, kembali saya ingatkan, ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan saya sertakan di deskripsi, dan kita akan berkomunikasi, dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.